Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, di depan saya kali ini ada motor Yamaha Viz R ya, F1 ZR, model yang kopling tapi belum yang CW teman-teman. Ini belum yang CW. Nah, dalam video kali ini ada dua pembahasan singkat ya dalam video ini. Dua pembahasan singkat masalah ini. Bagian kanan hose kopling, ganda, terus starter. Dan juga nanti pembahasan yang kedua adalah masalah master rem. Master rem apa? Kaliper cakram. Masalah kaliper cakram. Nah, ini kita masuk ke pembahasan pertama. Ini masalah kopling teman-teman ya. Masalah kopling. Masalah bagian hose kopling maksudnya. Nah, motor ini dikirim ke sini dalam keadaan mati beberapa minggu atau beberapa bulan. Yang jelas dalam keadaan tidak menyala. Terus kondisi starter di sini, as starter ini lepas dan lari ke luar sini. Padahal di bagian dalam ada snap ring ya. Kalau model Viz seperti ini ada snap ring. Jadi as starter yang masuk ke bak kopling ini ya ini yang menonjol ini. Terus di belakangnya di sini ada snap ring. Jarak sekitar 2-3 cm itu ada snap ring lagi, terus rangkaian per starter ke belakang. Rangkaian per starter ke belakang. Nah, semisal ini ya, semisal. Jadi ini bagian yang menonjol keluar, sebagai contoh saja ini ya. Menonjol keluar, terus bagian sini ini ada snap ring untuk menahan agar as starter itu tidak lepas keluar. Terus jarak sekitar 2-3 cm itu ada snap ring lagi. Ini mengunci pelindung dari per starter. Nah, di sini motor ini permasalahannya kemarin per starternya snap ringnya ini lepas dan starter lepas lari keluar. Jadi di selah itu tidak bisa nyantol gitu ya. Lolos terus, nggak bisa nyantol. Terus saya bongkar, saya perbaiki, dan ada beberapa permasalahan ya. Yang pertama, kampas kopling. Hose kopling motor ini sudah dilakukan pembubutan, modifikasi. Jadi motor ini pernah menggunakan kampas kopling jenis Suzuki FR. Jenis Suzuki FR. Memang untuk diameter tengahnya lebih kecil. Jadi dudukan kampas kopling yang tengah, hose kopling yang tengah itu dibubut, diperkecil untuk menyesuaikan dengan kampas kopling Suzuki FR. Nah, motor ini dengan pemilik dilakukan penggantian ke kampas kopling aslinya bawaan motor yang tapaknya lebih kecil itu. Kalau FR lebih lebar, semisal Suzuki FR satu jari ini ya. Untuk bawaan Yamaha Viz R ini kurang lebih 60% ya. 60-70% ya. Jadi lebih kecil bawaannya. Jadi yang tengah itu longgar, teman-teman. Yang tengah itu longgar. Itu terus ini setelah saya lakukan penggantian packing juga ya. Nah, terus masalah yang lain, ini juga bisa sedikit menjadi koreksi ya buat saya sendiri juga, mungkin teman-teman pemula ya. Bagian baut footstep ini ya, baut footstep ini bawaan motor itu panjangnya kurang lebih 2 cm. Baut footstep 4 yang di bawah itu kurang lebih 2 cm. Jadi semisal itu slack atau dol, itu lebih baik diganjel kalau memang belum berniat disenai atau diperbesar atau dipopok ulang atau diperbaikilah istilahnya. Jangan dilakukan penggantian baut footstep itu dengan baut yang lebih panjang dari aslinya, ukurannya jauh lebih panjang. Motor ini dilakukan penggantian dengan baut yang jauh lebih panjang, sekitar 3 cm kalau nggak salah, 3 cm lebih ya. Akhirnya jebol teman-teman, tembus masuk ke bagian ruang bagian kanan dari ruang hose kopling ini ya, masuk ke sana, tembus keluar. Jadi kalau baut footstep itu dilepas, oli keluar. Yang pertama. Yang kedua,
baut yang lebih menonjol keluar itu yang jadi penyebab starter ini lepas keluar. Jadi per starter kan model untuk Yamaha ini per starter yang nempel ke mesin sana, ke belakang sana itu nyantol ya, nyangkut, dikaitkan ke bagian karter sana. Nah sementara modelnya seperti ini ya, kurang lebih ya, anggap saja ini per starter, ini cantolannya, ini yang dari bagian crankcase, ini cantolannya, ini seperti ini. Baut itu keluar ke sini teman-teman, mendorong ini baut yang terlalu panjang, baut force step yang diganti yang terlalu panjang itu mendorong ke sini, ceklek, akhirnya ini terdorong keluar, lepaslah starter ini. Nah dipaksa selah terus, akhirnya karena per itu tidak balik ke dalam ya, karena apa, starter itu tidak kembali ke dalam karena pernya ini terlepas ya, akhirnya dipaksa selah terus, snap ring yang harusnya menahan ya, yang di ujung sini tadi ya, yang bagian ujung ini terdorong lepas juga teman-teman, akhirnya lepas itu. Jadi untuk masalah baut force step itu lebih diperhatikan. Jadi semisal dol atau gimana, kalau memang belum berniat melakukan perbaikan ya diakal dulu, tapi sebagai saran jangan dilakukan penggantian yang lebih panjang, takutnya seperti kasus pada motor ini itu. Nah untuk pembahasan ini kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk pembahasan kedua adalah masalah kaliper teman-teman, kaliper cakram depan ya. Di sini motor ini, pemilik motor itu membawa serangkaian kaliper ini. Sebentar. Nah, ini satu paket ini. Ini milik cakram belakang ya. Ini pemasangannya harusnya di belakang. Kalipernya modelnya seperti ini, teman-teman. Kalipernya. Nah, kalau terpasang di belakang, ini kurang lebih posisinya seperti ini ya. Seperti ini. Ini selang kaliper masuk, posisinya dudukannya ya seperti ini kurang lebihnya, selang kaliper, dan ini bagian angin-angin, terus ini dudukan. Nah di sini pemilik motor kemarin ya, motor ini datang sudah beberapa hari, kemarin minta ini dipasang di depan gitu. Nah masalahnya bukan tidak bisa teman-teman, cuma cukup berisiko sebenarnya, cukup berisiko karena kalau dipasang di bagian depan ini ada beberapa pengubahan dan kondisi yang menurut saya itu tadi cukup berisiko. Perubahan adalah pada dudukan ini. Teman-teman perhatikan ya. Untuk dudukan ini kita ambil dari luar. Nah, dudukan kurang panjang. Ini pertama kurang panjang. Ini bisa dimodifikasi teman-teman. Tapi kalau memang dipaksa dipasang, teman-teman perhatikan untuk lubang ventilasi udaranya, untuk angin-anginnya ini. Jadi ini untuk setelan ya, semisal perbaikan, terus kita mau membuang udara yang terjebak di bagian kaliper, ini kan membuangnya dari sini biasanya. Cuma ini posisinya di bawah. Kalau dipasang di depan sini, akhirnya menjadi di bawah posisinya, tidak di atas, tidak di sini. Kalau di sini, ini saya pasang, tapi ini di bawah. Jadi untuk keamanan menurut saya ini rentan ya, kurang aman. Karena takutnya kalau ini kendor atau terantuk lepas minyak rem itu pasti langsung lari, bocor. Kendor sedikit bocor langsung gitu loh. Jadi untuk penyetelan ya ekstra ribet teman-teman ya. Harus melepas baut-baut ini semisal dipasang di depan, ini harus diposisikan yang benar-benar. Nah, kalau ini terantuk di depan ini. Nah, ini terantuk di sini. Akhirnya ini harus dilepas total. Dipasang di posisi apa atau gimana, diposisikan seperti ini. Kalau dipaksa, kalau memang minta dipasang seperti ini. Nah, ini untuk pemiliknya saya kasih tahu, terus kemarin minta tahan dulu Mas, saya carikan. Nah, ternyata akhirnya keputusan terakhir tidak jadi dipasang, istilahnya tidak sementara waktu, tidak usah pakai rem depan dulu. Ya sudah, ini saya rangkai lagi. Yang penting motor sudah nyala, sudah selesai. Saya anggap sudah selesai ya. Dan saya peringatkan untuk baut footstepnya,
pemiliknya sudah saya kasih tahu, mending diperbaiki, disenai ulang atau gimana. Yang penting kebocoran itu tidak terjadi gitu. Nah ini netes-netes seperti ini teman-teman ya. Gitu. Ini nanti saya bongkar lagi untuk baut apa itu, baut stepnya saya salet dulu ya, biar tidak rembes. Nah kurang lebih seperti itu, sedikit curhatan atau apa ya, itu tadi pembahasan lah, 2 pembahasan tadi untuk kaliper. Jadi untuk kaliper ini, kaliper belakang ini bukan tidak bisa dipasang di depan, tapi cukup riskan untuk keamanan kalau mau dipasang di depan. Jadi mending kita carikan meskipun aftermarket tapi yang memang peruntukannya kaliper di depan. Ini kaliper untuk cakram belakangnya. Nah, semoga pembahasan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.